وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam ayat ini juga Allah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Maksudnya, tidak boleh kita beramal, tidak boleh kita beribadah, kecuali berdasarkan dalil. Buktinya apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita, wa bidzalika umirtu. Yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Jadi ibadah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita itu adalah perintah Allah, wahyu Allah yang beliau terima. Sebagaimana juga dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau menyampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan jemaah sekalian, dalam ayat ini ada pelajaran yang sangat penting sekali. Nabi Muhammad SAW saja tidak membuat-buat cara-cara sendiri untuk menyembah kepada Allah, untuk melakukan ibadah. Semua yang beliau amalkan, semua yang beliau ajarkan kepada kita, datang dari Allah Azza wa Jalla. Bukan beliau buat-buat sendiri. Maka sungguh aneh, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, bukan dia seorang nabi, bukan siapa-siapa, tapi dia seakan merasa berhak untuk membuat-buat sendiri cara beribadah. Nabi saja tidak buat-buat sendiri. Kok ada selain Nabi bukan siapa-siapa, seakan merasa berhak untuk menciptakan sendiri, memodifikasi sendiri cara-cara menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, menambah-nambah di dalam agama tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Padahal jemaah sekalian, Allah memberi ancaman keras kepada Nabi SAW di surat Al-Haqqah mulai dari ayat 44. Kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Perhatikan jemaah sekalian, ayat yang mulia ini. Kata Allah, andaikan Muhammad mengada-adakan ucapan atas kami, membuat ajaran baru, menambah-nambah dalam agama yang tidak kami sampaikan kepada beliau, maka kata Allah, kami akan tarik dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong urat jantungnya. Subhanallah, ini ancaman keras kepada Nabi Muhammad SAW. Andai beliau nambah-nambah sendiri agama ini, bukan dari Allah, maka kata Allah, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikan kami dari pemotongan urat jantung itu. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Jadi, yang disampaikan Nabi SAW kepada kita, yang beliau contohkan kepada kita, itu semua adalah ajaran Allah. Bagaimana mungkin kita berani mengada-ada dalam agama? Ini ancaman keras. Artinya dosanya sangat besar, menambah-nambah dalam agama. Iya. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa para ulama mengatakan bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Karena ancaman-ancaman terhadap orang yang berbuat bid'ah itu lebih dahsyat
daripada para pelaku maksiat. Dan juga karena bid'ah itu, efeknya dalam menghancurkan agama itu lebih besar daripada maksiat. Bid'ah lebih besar efeknya dalam menghancurkan agama. Maka bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ditambah lagi orang berbuat bid'ah, dia menganggap yang dia lakukan benar. Sehingga untuk diharapkan bertobat semakin sulit. Beda dengan orang melakukan maksiat. Umumnya menyadari yang dia lakukan itu salah. Umumnya orang berbuat maksiat menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, sehingga lebih mungkin dia bertobat daripada orang yang berbuat bid'ah. Orang berbuat bid'ah kapan dia bertobat? Selama dia masih mengatakan ini bid'ah hasanah, nggak mungkin dia tobat. Karena bagaimana bertobat meninggalkan kebaikan? Nggak ada kan? Bertobat meninggalkan kalau itu dosa. Nah, dia memandang dosanya sebagai kebaikan. Kapan dia tobat? Dia akan bertobat kalau dia sudah mengakui itu bukan sebuah kebaikan.